Di balik tubuh baja sang penyelamat dunia, tersembunyi satu kelemahan yang bukan berasal dari kriptonit, tapi dari seorang wanita, bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat untuk diabaikan. Dia tak bisa terbang, tapi keberaniannya melampaui langit. Dia tak punya kekuatan super, tapi kata-katanya mampu mengguncang jantung Superman. Dialah Lois Lane, dari era klasik hingga modern, dari serial TV hingga layar lebar. Inilah 7 aktris pemeran Lois Lane paling ikonik sepanjang sejarah Superman. Siapa yang paling membekas di hatimu? Siapkan dirimu, karena daftar ini mungkin akan mengubah cara kamu melihat kisah sang manusia baja. Nomor 7. Kate Bosworth, Superman Return, 2006. Lahir pada tanggal 2 Januari tahun 1983 di Los Angeles, California, Kate Bosworth adalah aktris yang dikenal karena pesona elegannya dan ketenangan khas wajahnya. Saat ia didapuk menjadi Lois Lane dalam film Superman Return, 2006, garapan Bryan Singer, dunia perfilman sempat terkejut. Seorang aktris muda yang belum dikenal luas sebagai ikon blockbuster, tiba-tiba diberikan tanggung jawab besar, menghidupkan kembali sosok jurnalis legendaris dalam semesta Superman, di tengah bayang-bayang masa kejayaan Margot Kidder. Penampilan Kate Bosworth menuai berbagai reaksi. Di satu sisi, ia tampil anggun dan tenang, membawa Lois ke arah yang lebih kalem, dewasa, dan lembut. Namun bagi sebagian penggemar, versi ini terasa kehilangan nyala api khas Lois, yang biasanya sarkastik, penuh semangat, dan kadang keras kepala. Chemistry-nya dengan Brandon Routh pun dinilai tidak sekuat harapan para fans. Tapi perlu diingat, film ini bukan hanya sebuah reboot, melainkan juga tribut yang berat pada film Superman klasik. Bosworth membawa beban nostalgia di pundaknya, dan itu bukan hal mudah bagi siapapun. Meski perannya kerap diperdebatkan, tidak bisa dipungkiri bahwa Kate Bosworth adalah bagian penting dari sejarah Lois Lane. Dia mewakili upaya Hollywood untuk menyeimbangkan antara warisan lama dan visi baru. Dia adalah bayangan yang samar dari Lois klasik, namun juga jejak berani dari interpretasi modern. Itulah mengapa namanya tetap tercatat dalam daftar ini, karena menjadi Lois Lane bukan sekadar soal tampil, tapi tentang bagaimana kau berdiri di tengah tekanan besar dan tetap menyampaikan kisahnya. Nomor 6. Amy Adams, Man of Steel 2013, Batman vs Superman 2016, Justice League 2017. Lahir di Vicenza, Italia, pada tanggal 20 Agustus tahun 1974, Amy Adams bukan nama asing di dunia perfilman. Dengan 5 nominasi Oscar sebelum ia mengenakan mantel Lois Lane, banyak yang menyambut kehadirannya di Man of Steel 2013 dengan harapan tinggi. Amy membawa Lois Lane ke dalam dimensi yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya, sebagai seorang jurnalis investigatif yang tak takut menembus zona perang, bahkan ketika tahu bahaya mengintai di setiap sudut. Ia bukan lagi gadis yang menunggu diselamatkan, tapi wanita yang memilih untuk melangkah ke dalam badai, meski tahu dirinya rapuh. Di era gelap dan realis DCEU, Lois versi Amy Adams hadir dengan kedalaman emosional yang tidak biasa. Ia bukan hanya menjadi tempat Superman bersandar, tapi juga cermin dari sisi kemanusiaan sang manusia baja. Meski tak semua penonton merasa chemistry-nya dengan Henry Cavill menyala kuat, tapi justru dari situ muncul nuansa yang lebih kelam, kisah cinta yang berat, penuh tekanan, dan dihantui oleh kehancuran. Ia bukan Lois yang bicara cepat dan sinis seperti versi klasik, tapi sosok wanita matang yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus berdiri melawan. Amy Adams memberikan sosok Lois yang nyata, manusiawi, dan terikat dengan luka dunia. Dalam Batman v Superman 2016 dan Justice League 2017, peran Lois menjadi jangkar emosional yang kuat, bahkan ketika dunia mulai runtuh. Ia hadir bukan untuk mendominasi layar, tapi untuk mengisi kekosongan dalam jiwa Clark Kent. Itulah kekuatan akting Amy, tidak berteriak, tapi terasa. Tidak meledak-ledak, tapi menghantam batin. Dia mungkin bukan Lois yang paling dicintai fans, tapi ia adalah Lois yang kita butuhkan, saat dunia Superman berubah jadi lebih kelam dan penuh luka. Nomor 5. Erica Durance, Smallville, 2004 hingga 2011. Lahir di Calgary,
Alberta, Kanada, pada tanggal 21 Mei tahun 1978, Erica Durance membawa sentuhan unik ke dunia televisi dengan perannya sebagai Lois Lane dalam serial Smallville yang ikonik, tayang dari tahun 2004 hingga 2011. Dari episode pertama, Erica tampil sebagai sosok Lois yang memiliki kepribadian cerdas dan keberanian yang penuh keteguhan hati, meski tak langsung terbuai pada pesona Clark Kent. Pendekatannya yang realistis dan bertahap membuka ruang bagi chemistry alami antara karakter yang berkembang seiring waktu, mengundang penonton untuk menyaksikan perjalanan panjang sebuah hubungan yang penuh liku dan kejujuran. Di balik penampilannya yang ringan namun syarat makna, Erica berhasil menampilkan Lois Lane sebagai seorang jurnalis yang penuh determinasi dan sikap sarkastik yang menggelitik, menjadikan setiap adegannya terasa autentik. Setiap musim dari Smallville menyuguhkan detail kehidupan Lois yang semakin mendalam, menunjukkan betapa kecerdasan dan pesona yang dimilikinya bukan hanya soal keanggunan, tapi juga keberanian untuk menghadapi tantangan di dunia yang berubah dengan cepat. Penonton pun dengan mudah terhanyut dalam narasi yang perlahan menyulut benih-benih cinta, bukan secara instan, melainkan tumbuh karena ketulusan dan waktu. Serial ini tidak hanya menciptakan momen-momen legendaris di layar kaca, tetapi juga membangun generasi baru penggemar Superman yang mengenang setiap langkah perjalanan karakter. Di balik suksesnya Smallville, peran Erica Durance sebagai Lois Lane memainkan bagian krusial dalam mengukir sejarah tersebut. Dengan penampilan yang penuh emosi dan interaksi yang berkembang secara alami dengan Clark Kent, dia mengajarkan pada penonton bahwa cinta sejati dan integritas bukanlah hal yang datang begitu saja, melainkan dibentuk dari waktu, perjuangan, dan kepercayaan yang tumbuh seiring perjalanan hidup. Nomor 4, Elizabeth Tulow, Superman and Lois, 2021 sampai sekarang. Lahir pada tanggal 19 Januari tahun 1981 di San Diego, California, Elizabeth "Bitsy" Tulow membawa angin segar ke dalam peran Lois Lane di era modern televisi. Saat serial Superman and Lois tayang perdana pada tahun 2021, banyak yang bertanya-tanya, bisakah seorang aktris menggambarkan Lois bukan hanya sebagai jurnalis, tetapi juga sebagai istri dan ibu dari 2 anak. Tapi sejak episode pertama, Tulow menjawab semua keraguan itu dengan satu hal, kedalaman. Ia bukan hanya menampilkan Lois yang kuat dan tajam, tapi juga sosok wanita yang rapuh, lelah, mencintai keluarganya sepenuh hati, dan tak pernah menyerah pada idealismenya sebagai pewarta kebenaran. Dalam dunia yang penuh tekanan, drama keluarga, dan ancaman dari luar angkasa, Lois versi Tulow tetap berdiri tegak sebagai pusat gravitasi. Ia bukan lagi wanita muda yang mencari jati diri, melainkan ibu yang rela mempertaruhkan segalanya demi melindungi anak-anaknya. Perannya tidak lagi sebatas kekasih sang pahlawan, dia menjadi penyeimbang, penasihat, sekaligus sumber kekuatan sejati bagi Superman. Akting Tulow yang penuh nuansa berhasil menghadirkan sisi manusia dari sosok legendaris ini, menjadikannya terasa dekat dengan para penonton yang kini juga menghadapi kompleksitas hidup modern. Di tengah dunia superhero yang sering kali dipenuhi efek visual dan adegan laga, Elizabeth Tulow hadir dengan kekuatan yang lebih senyap tapi jauh lebih dalam emosi. Ia mengingatkan kita bahwa Lois Lane bukan hanya ikon, tapi juga simbol keteguhan. Hati di tengah badai, ia memperjuangkan keluarga, kebenaran, dan cinta dengan cara yang tidak sensasional, tetapi sangat nyata. Lewat peran ini, Tulow membuktikan bahwa relevansi Lois Lane tidak pernah memudar, bahkan kini, lebih dari sebelumnya, ia berdiri sebagai figur inspiratif. Bukan hanya sebagai pasangan Superman, tapi sebagai tiang penopang dunianya. Nomor 3, Noel Neill, seri Superman, 1940-an dan 1950-an. Lahir pada tanggal 25 November tahun 1920 di Minneapolis, Minnesota, Noel Neill adalah pionir sejati, wanita pertama yang memerankan Lois Lane di layar perak. Ia tampil pertama kali dalam serial film Superman pada akhir 1940-an, berpasangan dengan Kirk Alyn sebagai Superman. Lalu, di tahun 1950-an, ia kembali sebagai Lois dalam serial televisi legendaris Adventures of Superman, kini bersama George Reeves. Di masa itu, tanpa bantuan teknologi canggih atau efek visual modern, Noel membangun karakter Lois Lane dengan satu senjata utama, kepribadian. Ia cepat,
tajam, sedikit keras kepala, dan punya keberanian yang tidak lazim untuk perempuan pada era itu. Di tengah dominasi peran wanita yang sering dibuat lemah atau hanya pelengkap, Noelle hadir berbeda. Lois versinya adalah jurnalis dengan ambisi tinggi, tak ragu mengejar berita berbahaya, dan tak mudah ditaklukkan oleh pesona Superman. Meski gaya aktingnya terasa sangat klasik, ia punya magnet tersendiri, anggun tapi tegas, lembut tapi tidak pernah lemah. Generasi awal penonton Superman mengenalnya sebagai wajah yang menyatu dengan citra Daily Planet. Dan justru dari peran itulah, cetakan pertama karakter Lois Lane di layar hidup dan menjadi fondasi bagi semua aktris setelahnya. Bahkan ketika usianya sudah senja, Noelle tetap menjadi bagian dari sejarah Superman. Ia tampil sebagai cameo dalam Superman, The Movie, 1978, Superman Return, 2006, dan beberapa dokumenter penghormatan. Para penggemar menyebutnya, ibunya Lois Lane, bukan sekadar karena ia yang pertama, tapi karena ia membentuk karakter itu dengan sepenuh jiwa. Di balik senyum manis dan rambut bergelombang khas era lama, ada semangat perempuan yang tidak ingin hanya menunggu diselamatkan, tapi memilih untuk bertarung berdampingan. Warisannya bukan hanya di layar, tapi di hati para penggemar yang takkan pernah melupakannya. Nomor 2, Phyllis Coates, The Adventures of Superman, 1952. Lahir di Wichita Falls, Texas, pada tanggal 15 Januari tahun 1927, Phyllis Coates dikenal sebagai aktris yang membawa energi baru dalam peran Lois Lane ketika ia membintangi musim pertama The Adventures of Superman pada tahun 1952. Meskipun hanya hadir dalam satu musim, kehadirannya tak bisa diabaikan. Phyllis memerankan Lois dengan kecerdasan tajam, keberanian mentah, dan sikap yang tidak pernah tunduk pada siapapun, termasuk Clark Kent. Di saat era televisi masih konservatif terhadap peran perempuan, ia tampil beda, seorang jurnalis perempuan yang tidak hanya berdiri di samping para pria, tapi berdiri di depan mereka. Sorotan matanya tajam, nada bicaranya tegas, dan kepribadiannya belak-belakan. Lois versi Coates tidak suka basa-basi. Dia ingin jawaban, ingin aksi, dan tidak ragu untuk mengkritik. Ada semacam edge dalam penampilannya, gaya old school yang justru terasa menyegarkan. Dalam tiap adegan, ia menghadirkan aura seorang wanita yang tahu apa yang ia inginkan dan tidak takut memperjuangkannya. Itulah yang membuatnya begitu menonjol meski hanya hadir di musim pertama. Banyak penggemar menyebut, jika Noelle Neal adalah fondasi Lois Lane, maka Phyllis Coates adalah cetakan pertama karakter Lois dengan gigitan yang nyata. Meski digantikan setelah satu musim, warisan Coates tetap abadi dalam sejarah Superman. Ia adalah Lois yang tidak mudah ditaklukkan, yang tidak tunduk pada pesona alien dari Krypton, tapi justru menantangnya dengan akal dan tekad. Manusia biasa, perannya memberi bentuk baru bagi Lois Lane, sebagai perempuan yang tak bisa dianggap remeh, bahkan oleh seorang superhero. Dan dalam ingatan para penonton lama, Phyllis Coates akan selalu dikenang sebagai Lois Lane yang membakar layar dengan sorotan matanya, dan menetapkan standar tinggi bagi aktris-aktris berikutnya. Bukan durasi yang membuatnya ikonik, tapi kekuatan dalam tiap detik penampilannya. Nomor 1, Margot Kidder, Superman, The Movie, 1978 dan Superman 4, The Quest for Peace, 1987. Margot Kidder, lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1948 di Yellowknife, Northwest Territories, Kanada. Namanya menjadi legenda ketika ia memerankan Lois Lane dalam Superman, The Movie tahun 1978, disutradarai oleh Richard Donner. Bersanding dengan Christopher Reeve, Margot bukan sekadar memerankan karakter, dia menghidupkannya. Dalam satu momen ia bisa terlihat canggung dan lucu, lalu di momen berikutnya tajam dan penuh kendali. Dialah gambaran perempuan masa depan, mandiri, berani, penuh semangat hidup, dan tidak pernah mundur dari tantangan, bahkan ketika tantangannya datang dari luar angkasa. Margot Kidder memainkan Lois Lane dalam 4 film Superman berturut-turut, dari tahun 1978 hingga 1987. Dalam setiap penampilan, ia memberikan sesuatu yang unik, kecerdasan yang tajam, keberanian yang tanpa ragu, dan, yang paling penting, chemistry emosional yang menyayat hati dengan Reeve sebagai Clark Kent.
Tidak ada Lois Lane yang begitu luas dalam berpindah antara sarkas meringan dan cinta yang tulus seperti versi Margot. Ia tidak pernah menjadi sekadar wanita dalam bahaya. Dia adalah jurnalis yang menuntut jawaban, wanita yang tahu apa yang ia inginkan, dan seorang manusia biasa yang mampu mencintai seorang dewa dengan tulus dan tanpa rasa takut. Bahkan setelah puluhan tahun, sosok Margot Kidder masih dianggap sebagai Lois Lane yang paling sempurna. Banyak penggemar menyebut, Superman tidak akan pernah seikhlas itu mencintai, tanpa Margot Kidder di sisinya. Ia bukan hanya menjadi cinta dari Superman, tapi juga jantung emosional dari seluruh waralaba. Di balik senyumnya yang lepas dan kepribadiannya yang berapi-api, ada sisi rapuh yang membuat penonton jatuh hati. Kehadirannya mengangkat film Superman menjadi lebih dari sekadar kisah pahlawan super. Ia membuatnya menjadi kisah manusia, tentang cinta, keberanian, dan kepercayaan yang melampaui kekuatan super. Itulah kenapa Margot Kidder tak tergantikan. Di dunia yang penuh kekuatan super, justru karakter tanpa kekuatanlah yang seringkali paling menginspirasi. Lois Lane adalah simbol bahwa keberanian bukan soal otot, tapi soal prinsip dan hati yang teguh. Dari era hitam putih hingga layar Super HD, dari aktris klasik hingga generasi modern, mereka semua telah memberi warna pada karakter yang tak akan pernah hilang dari sejarah Lois Lane. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena Cakrif akan terus mengupas sisi lain dari dunia perfilman yang belum tentu kalian tahu. Sampai jumpa di video berikutnya.